Hi X level. Good morning. How are you today? Teacher Nani hope all of you stay healthy in your home. Oke, harus semangat ya. Kita tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Oke, today we want to continue our topic in thematic lesson. You can prepare your textbook, your notebook. Okay, but before we start our lesson for today, we want to pray first. Let's pray. Our Father in the heaven, we say thank you for your blessing, for your love, and for your kindness. Jesus, now we want to continue our activity, that is study. Please bless us and guide us so we can understand what teacher explained to us. In the name of Jesus Christ, we have prayed to you. Amen. Okay, my students, now we want to start our lesson for today. Prepare yourself and your heart so you can understand what teacher Nani explained to you. Anak-anak teacher, pernahkah kalian melakukan kemah? Ya, ketika kemah kamu akan menyalakan api unggun yang dapat menghangatkan badanmu dan badan teman-temanmu yang mengelilingi api unggun tersebut. Badan terasa hangat ketika berada di dekat api unggun karena panas dari api unggun berpindah ke badan kamu. Peristiwa itu membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Perpindahan panas dapat terjadi dalam jarak yang sangat jauh. Contohnya yaitu perpindahan panas dari matahari ke planet kita yaitu bumi. Jarak antara matahari dan bumi kira-kira 152.100.000 km. Akan tetapi, panas matahari dapat mencapai bumi dan kita dapat merasakannya. Ingat ya, jaraknya sangat jauh. Oke anak-anak, topik kita hari ini yaitu tentang perpindahan panas. Proses perpindahan panas terjadi dari benda yang dengan suhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama kita akan bahas tentang konduksi. Konduksi merupakan proses perpindahan panas melalui zat perantara. Dalam proses ini yang berpindah hanya energinya, sedangkan zat perantara atau penghantarnya tidak ikut berpindah. Dengan demikian, konduksi adalah proses perpindahan panas atau kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Oleh karena itu, perpindahan ini juga disebut perpindahan panas secara hantaran. Jenis zat perantara dalam konduksi merupakan zat padat. Contohnya yaitu ketika kamu membuat teh atau kopi, kemudian kamu mengaduk gula pada teh dan kopi tersebut. Sendok yang kita gunakan untuk mengaduk gula menjadi panas karena perpindahan panas dari air ke sendok. Contoh kedua yaitu menyetrika dan juga menggoreng. Pada saat menyetrika baju, energi panas yang berpindah secara konduksi dari setrika ke baju melalui alas setrika yang terbuat dari logam. Sedangkan pada saat menggoreng, energi panas minyak goreng berpindah secara konduksi ke tangan melalui spatula yang terbuat dari logam. Yang kedua, konveksi. Apa itu perpindahan panas secara konveksi? Perpindahan panas secara konveksi yaitu perpindahan panas melalui zat perantara yang disertai perpindahan zat perantaranya. Dengan demikian, yang berpindah energi dan zat perantaranya. Zat perantara pada konveksi umumnya berupa zat cair dan zat gas. Zat cair dan gas akan memuai saat menerima kalor atau panas. Ketika memuai, baik zat cair maupun zat gas akan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Ketika bergerak ke atas, posisinya akan digantikan oleh molekul yang lebih berat sehingga terjadi pergerakan molekul.
Dalam peristiwa ini terjadi perpindahan energi dan zat perantara sehingga perpindahan panas secara konveksi disebut juga perpindahan secara aliran. Contohnya yaitu ketika kamu menggoreng. Minyak goreng di dasar wajan menjadi panas terlebih dahulu dan memuai. Minyak panas tersebut akan bergerak ke atas dan digantikan oleh minyak yang lebih dingin di atasnya yang bergerak ke bawah. Begitu seterusnya sehingga terjadi proses pergerakan minyak goreng di dalam wajan. Contoh yang kedua, merebus air. Air di bagian bawah panci akan panas terlebih dahulu dan bergerak ke atas. Posisinya akan digantikan air yang di atasnya yang bersuhu lebih dingin, sehingga air yang lebih dingin akan bergerak ke bawah dan tercipta aliran air di dalam panci. Contoh yang berikutnya yaitu proses terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi saat malam hari. Pada malam hari, daratan lebih cepat dingin daripada lautan karena melepaskan panasnya. Sebaliknya, lautan masih hangat sehingga udara di atas laut bersuhu lebih tinggi. Akibatnya, udara di atas laut akan bergerak ke atas dan posisinya digantikan udara dingin dari daratan. Aliran udara dari darat ke laut ini disebut angin darat. Angin laut terjadi saat siang hari. Pada siang hari daratan lebih cepat panas daripada lautan karena menerima panas dari matahari. Akibatnya, udara di atas daratan akan bergerak ke atas dan posisinya digantikan oleh udara dingin dari laut. Aliran udara dari laut ke darat ini disebut angin laut. Contoh yang berikutnya yaitu penggunaan cerobong asap pada pabrik dan ventilasi udara pada rumah. Cerobong asap digunakan untuk mengalirkan udara panas hasil pembakaran mesin pabrik ke lingkungan. Ventilasi udara berguna untuk mengalirkan udara panas dari dalam keluar rumah maupun sebaliknya. Dengan adanya ventilasi, sirkulasi udara berjalan lancar sehingga ruangan menjadi tetap nyaman. Yang ketiga yaitu radiasi. Selain melalui perantara, kalor dapat berpindah tanpa melalui zat atau media perantara. Perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara disebut radiasi. Pada perpindahan panas ini, kalor dipancarkan dari sumber kalor atau panas. Dengan demikian, perpindahan kalor secara radiasi disebut juga sebagai pancaran. Contohnya yaitu sinar matahari. Sinar matahari memancarkan panas ke bumi. Sinar matahari sampai ke bumi tanpa media perantara. Bukti adanya kalor atau panas yang berpindah dari matahari ke bumi yaitu badan terasa hangat saat terkena sinar matahari, baju basah yang dijemur menjadi kering, dan bahan gerabah menjadi kering setelah dijemur. Contoh berikutnya, perpindahan kalor secara radiasi dapat dijumpai pada tungku perapian dan api unggun. Panas dari tungku perapian dan api unggun memancar ke lingkungan sekitarnya. Orang-orang yang duduk di dekat tungku perapian atau api unggun akan merasakan hangat. Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa tubuh menerima kalor atau panas dari tungku perapian atau api unggun. Jumlah radiasi baik yang diserap maupun dipantulkan tergantung warna benda. Benda berwarna gelap merupakan penyerap radiasi panas yang paling baik. Benda gelap menyerap lebih banyak radiasi daripada memantulkannya. Sebaliknya, benda terang memantulkan lebih banyak radiasi daripada menyerapnya. Oleh karena itu, pada siang hari sebaiknya mengenakan pakaian berwarna terang. Tujuannya untuk mengurangi penyerapan sinar matahari sehingga badan tidak terlalu gerah. Pada malam hari, orang yang mengenakan pakaian gelap akan merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan pakaian terang. Rasa ini disebabkan pakaian gelap akan menyerap panas tubuh sehingga tubuh merasa dingin. Oke, hari ini kita akan melakukan percobaan untuk konduksi, perpindahan panas dengan cara konduksi.
bahan yang perlu kita sediakan yang pertama yaitu lilin. Di sini Teacher Nani memiliki lilin yang kecil. Kalau kamu punya lilin yang besar tidak masalah. Lilin yang bagaimanapun boleh digunakan. Oke. Kemudian Teacher Nani memerlukan sendok logam. Sendok yang terbuat dari stainless. Oke. Kemudian yang ketiga Teacher Nani menggunakan tisu ataupun kain. Kamu boleh menggunakan kain. Oke? Oke, kita akan memulai percobaan kita. Pertama, kita akan menyalakan lilinnya. Setelah lilinnya menyala, kamu ambil sendok stainless, kemudian kamu buat ke api dengan tangan seperti ini. Kemudian kamu menunggu selama 2 menit dan kamu melihat apa yang terjadi kepada sendok stainless ini. Kemudian percobaan yang kedua, kamu ambil tisu ataupun kain, ya, kamu buat di pegangannya seperti ini, kemudian kamu buat ke api, apa yang akan terjadi? Nah, percobaan kamu hanya itu saja. Oke, simple kan, gampang kan? Tapi hati-hati ya dengan apinya ya. Oke, kamu bisa melihat untuk melakukan percobaan ini, kamu bisa melihat buku kamu, textbook kamu, halaman 44. Teacher Nani mau kamu menuliskan kegiatan percobaan ini, kemudian kamu pindahkan ke notebook, kemudian kamu tuliskan hasil pengamatan kamu pada tabel yang sudah disediakan. Kemudian kamu menjawab 3 pertanyaan yang ada paling bawah. Apa yang kamu rasakan saat memegang sendok pada percobaan pertama? Pada percobaan pertama tidak menggunakan ini. Oke, tidak menggunakan tisu. Percobaan kedua menggunakan tisu. Oke? Dan kamu menuliskan apa kesimpulan dari percobaan ini. Oke? Oke, hanya itu saja percobaan kita. Bye bye. God bless you.